Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa ini sudah bulan Juni ya. Kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Sebelum kita masuk dalam beribadah, saya memberikan waktu kepada kita semua untuk mengambil saat teduh. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah berasal dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya di atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Saudara, mari kita mulai ibadah ini dengan sebuah rasa syukur. Mari kita mengingat akan kebaikan kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Jika hari ini kita masih bisa bernafas, kita hidup, kita masih bisa ikut beribadah di tempat ini, bukankah itu semua hanya karena anugerah Tuhan saja dalam kehidupan kita? Besar anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
kita bersatu dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika sampai hari ini Tuhan kami bisa beribadah di tempat ini kepada Engkau, itu semua hanya karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya Tuhan, setiap hari ketika kami dapat beraktivitas, itu juga karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa anugerah kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan setiap penyembahan kami, setiap puji-pujian kami, dengan hati kami yang rindu untuk menyembah Tuhan dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Dia layak untuk kita puji dan kita sembah. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya.
Kita masih memuji Tuhan. Hatiku percaya. Mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan yang kita percayai. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara, mari kita mengakui iman rasuli, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah anugerah yang luar biasa besar bagi kita semua. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita,
tapi kita juga diangkat menjadi anak-anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa yang menyayangi anaknya, demikianlah Tuhan begitu mengasihi setiap dari kita. Bapa besar sungguh kasih setiamu Tuhan. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
Kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan bagi setiap kami adalah rancangan yang terbaik. Meskipun mungkin seringkali kami melihat ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang tidak mengenakan. Namun kami tahu Tuhan, bila Kau mengizinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kami, itu adalah satu hal yang baik yang membuat kami lebih bertumbuh lagi daripada pribadi kami yang sebelumnya. Tuhan, bila pada hari ini kami juga mau belajar tentang rancangan Tuhan di dalam keluarga. Biarlah kami juga boleh melihat, mengerti, dan lebih lagi kami boleh melakukannya di dalam keluarga kami masing-masing. Berbelas kasihanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyiapkan hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita mulai minggu ini dalam bulan Juni kita akan sama-sama membahas tentang satu tema ya, tentang keluarga. Jadi di dalam bulan keluarga. Bagaimana kita akan sama-sama mencoba mengerti apa sebenarnya rancangan Allah atau maksud Allah di dalam keluarga. Ya. Mari saudara-saudara kita buka terlebih dahulu dari Ulangan pasal yang ke-6. Ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Ayat 4 sampai 8, sorry. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai yang ke-8. Saudara, ini adalah satu ayat yang terkenal, bahkan mungkin bagi bangsa Yahudi sendiri ini adalah perkataan yang akan mereka katakan sehari-hari gitu ya, diperdengarkan sehari-hari. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-8. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara-saudara, berapa waktu, tahun lalu ya rasanya ya, entah 6 bulan atau 7 bulan lalu, ada satu seri dokumenter yang di-upload ya, di-publish di Netflix. Judulnya itu adalah House of Secrets. Ya. Jadi saudara, ini adalah seri dokumenter. Berarti kalau gitu ini berasal dari kisah nyata. Ya, mungkin bagi saudara yang sudah pernah melihat, menonton, mulai agak recall lagi gitu ya tentang apa ini ya, serinya ini. Jadi ini adalah seri dokumenter tentang salah satu, salah satu kasus yang menggemparkan pada saat itu di India. Yaitu kasus bunuh diri massal yang sangat mengerikan yang mungkin pernah terjadi, maksudnya yang paling mengerikan ya, yang pernah terjadi di India, yang paling mungkin sangat mengerikan. Karena bagaimana tidak saudara, di satu pagi biasa, orang-orang sedang beraktivitas seperti biasa, di pagi tersebut 11 mayat ditemukan di dalam satu rumah, mereka ditemukan dalam keadaan tergantung. Jadi tergantung di atap rumah mereka ya. Dan bergantungnya itu 11 orang itu tuh berdekatan satu sama lain. Mereka menggantung bersama di jeruji atap rumah mereka. Saudara, mata mereka ditutup, mulut mereka semua itu disumpal pakai sapu tangan dan tangan mereka satu sama lain itu terikat.
11 mayat itu saudara yang ditemukan di satu rumah itu tidak lain adalah 11 anggota keluarga dari rumah tersebut, dari keluarga tersebut ya. Dari anggota keluarga yang paling kecil, yang paling muda itu ada berumur 15 tahun, remaja. Sampai yang paling dewasa itu kira-kira umur 80 tahun. Jadi si neneknya ini ya. Dan mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka bersama-sama. Saudara, tentu penemuan 11 mayat yang menggantung bersama-sama di rumah mereka, itulah satu penemuan yang menggemparkan. Terutama untuk tetangga-tetangga sekitar yang setiap harinya mereka ketemu sama keluarga ini. Mungkin baru kemarin malam ngobrol sama salah satu anggota keluarga. Pagi itu 11 anggota keluarga, jadi di rumah itu di dalam India, dalam budaya India itu biasanya di satu rumah itu tinggal keluarga besar ya. Jadi biasanya ada opa, ada oma, terus ada anaknya, keluarga anak-anaknya. Nah ini 11 orang itu adalah omah dan keluarga dari ketiga anaknya. Nah saudara, tentu berita ini atau kejadian ini, penemuan ini menggemparkan juga bukan cuma sekedar di tetangga-tetangga sekitar, bahkan sampai lingkungan yang lebih besar lagi. Apalagi ketika sudah diberitakan di media, makin banyak orang-orang dari lingkungan lain, bahkan yang mungkin nggak tinggal di daerah situ, mereka datang untuk melihat kok bisa ada kejadian yang mengerikan yang dilakukan oleh satu keluarga, dilakukan bersama-sama oleh anggota keluarga dalam keluarga tersebut. 11 orang bersama-sama memutuskan untuk bunuh diri, ya, menggantung diri bersama-sama. Saudara, para polisi, detektif, ahli forensik datang dan memulai pemeriksaan. Saudara, setiap dalam dokumenter itu ya, setiap orang yang datang ke TKP mereka bersaksi. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Apa? Ini benar-benar mengerikan. Ketika mereka masuk, pemandangan itu benar-benar menyayat hati mereka. Bahkan mungkin gak sedikit dari para polisi itu yang masih terbayang-bayang dan membuat dia trauma. Bagaimana mungkin keluarga mereka memutuskan bersama-sama mengakhiri kehidupan mereka. Apa yang mendorong keluarga ini memutuskan dan melakukan tindakan yang mengerikan tersebut? Dari yang 15 tahun sampai yang paling dewasa 80 tahun, semuanya sama, ambil keputusan yang sama. Setelah penyelidikan berlangsung, mereka mencari tahu apa yang membuat orang-orang ini mengambil keputusan mengerikan demikian. Seharusnya keluarga adalah tempat yang harmonis ya, tempat di mana orang tua itu mendidik anak, terus bagaimana mereka harusnya membawa anak itu tumbuh besar. Ini malah mengajak anak remaja mereka melakukan bunuh diri. Setelah penyelidikan, setelah berapa hari berlangsung, mengarahkan mereka pada beberapa buku diary. Ya, ternyata buku-buku ini tuh udah ditulis dari berapa tahun sebelumnya. Jadi ini adalah rekam yang mengisahkan keseharian keluarga tersebut dari hari ke hari. Gak pernah keskip harinya ya. Jadi setiap hari pasti ada catatan tentang apa yang terjadi di hari tersebut. Atau nasihat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh keluarga tersebut. Setelah para ahli, polisi, detektif, mereka membaca buku diari ini dan mereka mempelajarinya, mereka mulai menemukan titik terang di balik kengerian yang terjadi di dalam keluarga tersebut.
Saudara, ternyata kejadian yang mengerikan, kengerian yang terjadi dalam keluarga itu, ternyata didalangi oleh kepercayaan atau nilai yang mereka hidupi dalam keluarga. Jadi keluarga itu begitu percaya, begitu taat gitu ya kepada leluhur ya. Dalam hal ini papa opanya mereka. Jadi saudara, ada salah seorang anggota keluarga yang dia tuh mengaku mendapatkan pelihatan dan nasihat langsung dari ayah mereka. Jadi si opa ini sebenarnya tuh udah meninggal. Nah, ada salah satu anggota keluarga yang mengaku mendapatkan penglihatan dan nasihat langsung. Jadi mendengar suara ayah mereka langsung gitu ya. Dan karena itu dia mengatakannya kepada keluarga mereka apa yang dikatakan oleh si opah mereka itu ya. Yang mereka hormati gitu ya. Jadi nasihat-nasihat, perkataan-perkataan, bahkan ritual-ritual mereka harus lakukan di dalam keluarga. Mereka percaya ketika mereka melakukan itu akan membawa hal yang baik. Dan setiap harinya salah satu anggota keluarga ini dia mengatakan nasihat-nasihat yang harus dilakukan oleh keluarga. Dan itu ditulis dalam diari. Karena itulah para ahli dan penyidik itu mengetahui ya. Apa yang terjadi dalam keseharian keluarga ini. Bagaimana keluarga ini benar-benar dikontrol oleh bayang-bayang dari opah, dari kakek mereka, dari ayah mereka. Ya. Nah, saudara, dari kasus ini yang mengerikan, keluarga 11 anggota keluarga bersama-sama mengambil keputusan untuk mengakhiri kehidupan mereka. Saudara, kasus ini menjadi salah satu contoh, ya memang contoh ekstrim ya. Tapi juga bukti dari betapa besarnya pengaruh nilai yang dihidupi di dalam keluarga terhadap kehidupan pribadi masing-masing anggota keluarga. Keluarga itu menghidupi nilai, mereka percaya penuh kepada opa mereka, ya kepada ayah mereka. Kalau ngikutin nasihat-nasihat akan mendapatkan keuntungan gitu ya, berkat gitu istilahnya ya. Bahkan sampai mereka rela melakukan tindakan yang mengerikan seperti demikian. Saudara, itu adalah salah satu bukti bagaimana dalam keluarga nilai yang dihidupi di dalam keluarga ternyata berpengaruh besar dalam kehidupan masing-masing anggota keluarganya. Saudara, mungkin seringkali kita tidak menyadari bahwa nilai-nilai yang kita hidupi di dalam keluarga itu ternyata punya pengaruh. Saya kasih contoh ya, nilai-nilai seperti apa sih yang mungkin punya pengaruh atau kepercayaan dampaknya kepada keluarga. Saya kasih contoh ya. Misalnya ini dapat ditemukan di dalam budaya orang-orang timur, orang-orang Asia ya. Di dalam keluarga yang mempunyai kepercayaan bahwa tanggung jawab seorang ayah itu adalah mencari uang, memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Pokoknya urusan kehidupan keluarga gitu ya. Sedangkan urusan anak, urusan rumah dan lain-lain itu urusan mama, istri ya. Ayah nggak tahu menau, papa nggak tahu menau, terserah mamanya gimana. Pendidikan juga terserah gitu ya. Itu biasanya kita temui di negara-negara yang ada di Asia, betul ya. Termasuk di Indonesia juga ya. Nah, tapi ternyata saudara, nilai itu berpengaruh besar pengaruhnya terhadap salah satu contohnya relasi anak dengan ayah. Ya, anak menjadi kehilangan waktu mereka bersama dengan ayah. Dan mereka besar dengan kehilangan figur seorang ayah. Saudara, yang merusak itu apa? Ini ternyata bisa merusak nilai diri mereka. Harga diri mereka, bagaimana mereka menghargai diri mereka, mungkin terutama kepada anak-anak perempuan ya. Dan juga mempengaruhi cara mereka berelasi dengan pasangan mereka kelak. Saudara, faktanya tanpa kita sadari nilai-nilai yang saat ini kita hidupi di dalam keluarga itu mempunyai pengaruh yang besar kepada masing-masing anggota keluarga yang hidup di dalam keluarga tersebut.
Kenapa? Karena sesungguhnya keluarga itu adalah tempat di mana masing-masing keluarganya itu dimuridkan dan dibentuk berdasarkan nilai tersebut. Termasuk juga kerohanian, saudara. Relasi kita dengan Tuhan. Jika di dalam keluarga, mungkin saya katakan ini karena khususnya di umum ya. Sebagai orang tua, misalnya kita tidak menunjukkan sikap hati yang takut akan Tuhan atau mengasihi Tuhan. Misal di keseharian kita di dalam keluarga, kita enggak tunjukin ada waktu doa pribadi atau doa bersama saat teduh dalam sehari-hari. Saudara, itu sebenarnya kan itu tanpa tidak langsung adalah nilai yang kita hidupi. Dan itu mempengaruhi cara pandang dan sikap anak terhadap relasi mereka dengan Tuhan. Secara tidak langsung. Kita memuridkan mereka untuk tidak menganggap kerohanian mereka sebagai suatu hal yang penting. Oh, relasi dengan Tuhan itu gak terlalu penting. Cukup hari Minggu aja datang ibadah, hari-hari gak usah ada waktu doa atau saat teduh atau bahkan mungkin mesbah bersama. Oh, melayani Tuhan itu sebisanya aja ya. Kalau misalnya ibadah atau pelayan itu datang mepet-mepet atau terlambat itu gak apa-apa ya. Saudara jangan salah, itu kebiasaan tapi sebenarnya itu adalah nilai yang kita hidupi, benar gak? Dan itu dilihat dan membentuk cara pandang dari anak dan anggota keluarga lainnya. Membentuk bagaimana mereka melihat dan bagaimana mereka bersikap kepada satu dengan yang lainnya. Saudara, padahal seharusnya keluarga itu menjadi tempat di mana pemuritan itu terjadi. Setiap hari yang saudara lakukan di depan anak-anak, di hadapan istri atau suami, atau di hadapan orang tua, itu sebenarnya adalah proses pemuritan. Mereka melihat satu sama lain dan terbentuk bersama-sama. Lalu seharusnya keluarga itu menjadi tempat pemuritan terjadi. Masing-masing anggota berkomitmen bersama untuk apa? Menghidupi nilai yang terpenting. Apa nilai yang terpenting? Mengenal Allah dan belajar mengasihi Allah. Mari kita buka sekali lagi di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai yang ke-8. Saudara, ini terkenal, ayat ini terkenal dengan sebutan Shema Israel ya. Jadi Shema itu adalah dengar dan taatilah. Jadi ini setiap harinya akan mereka perdengarkan dan didengarkan. Setiap hari. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi mungkin di ayat yang kelima itu adalah nilai yang terpenting yang saat itu Musa itu sedang ingatkan dan propose, ini nih yang harusnya kamu hidupi di dalam keluargamu, di dalam keseharianmu sehari-hari. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Bukan ada tambahan rumah ibadat saja. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, menarik sekali sebenarnya kalau saudara baca di pasal sebelumnya. Itu adalah 10 perintah yang terkenal ya. Yang Tuhan berikan kepada Musa dan Musa katakan kepada orang Israel. Perintah-perintah itu Tuhan rangkum di pasal yang ke-6, di ayat yang ke-5 tadi, salah satu bagian itu ya, salah satu bagian itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang sama, yang setara dengan itu kasihilah sesamamu manusia. Tapi mungkin yang saat ini saya mau propose adalah, yang saat ini saya mau ajak kita semua sama-sama kita perhatikan bersama adalah,
Menarik sekali ketika Allah selesai menyatakan perintah-perintahnya kepada Israel. Bagaimana kamu harus hidup, bagaimana kamu harus menjalani kehidupan kamu sehari-hari. Yaitu dengan mengasihi Allah. Itu nilai terpenting, nilai utama yang seharusnya kamu hidupi. Bukan cuma waktu pas di bait Allah. Atau ketika ada ibadah-ibadah khusus. Tapi sehari-hari di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 itu jelas Tuhan mengatakan bagaimana nilai itu harus dihidupi di dalam keseluruhan aspek kehidupanmu. Termasuk di dalamnya adalah keluarga. Ia melanjutkan dengan mengatakan perintah ini harus kamu ingat, harus kamu pegang, dan haruslah kamu beritakan itu setiap hari kepada anak-anakmu di dalam keluargamu. Supaya mereka mengenal Tuhan. Setelah mengenal dalam bahasa Ibrani itu bukan cuman oh ya saya tahu Tuhan. Tapi mengenal dalam bahasa Ibrani itu mempunyai arti, mempunyai kedekatan yang intim dengan orang tersebut. Jadi saudara, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk mengatakan kepada orang Israel, nilai ini harus dipegang oleh bangsa Israel dan harus dilakukan dalam keseluruhan aspek hidup orang Israel, membawa anak-anak mereka untuk mengenal Tuhan, itu bukan cuma sekedar kasih tahu atau ya ini Allah kita orang Kristen ya, jadi kita berdoanya kepada Yesus, kita Tuhannya itu Yesus, dia udah mati kepada kita. Tapi kita mengajak mereka untuk punya kedekatan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Kenapa ditambahin ya ada di ayat yang ke-6 itu harus mengatakannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi kan ada dalam keluarga itu dilakukan. Kenapa? Karena keluarga adalah tempat paling pertama dan seharusnya menjadi sumber utama anak-anak itu bisa mengenal Tuhan dan dimuridkan untuk mengasihi Tuhan. Shema Israel itu adalah nilai-nilai yang dipegang di dalam keluarga Yahudi. Takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu jadi satu nilai yang penting yang mereka ajarkan di dalam keluarga dan mereka biasakan di dalam keluarga. Jadi anak-anak juga tahu, oh orang tuanya juga ngelihat Tuhan, ngelihat relasi dengan Tuhan itu penting. Mereka menyediakan waktu setiap harinya berkumpul bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mungkin pada saat itu memang harus diakui gak ada kitab yang harus dibaca ya. Tapi sebagai kepala keluarga sang ayah akan menceritakan bagaimana kejadian atau pengalaman Allah nenek moyang mereka. Allah Israel itu menolong nenek moyangmu keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Mereka menceritakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan dari zaman nenek moyang mereka. Bahkan mungkin kejadian-kejadian, kebaikan-kebaikan yang keluarga mereka alami sendiri. Iya, opa kamu tuh ya dulu ya. Iya, kapan lalu papa waktu pas kecil ya. Jadi anak ada waktu bersama dengan keluarga, sebagai keluarga bersama-sama itu dibiasakan untuk menganggap atau melihat takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan itu sebagai nilai yang penting yang harus dihidupi. Dan itu dimulai di dalam keluarga. Sejak dini, dari anak-anak kecil, orang tua mereka tuh udah kasih tahu ke anak-anak mereka. Mereka orang tua itu dalam bangsa Yahudi, mereka bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang Taurat. Jadi sebenarnya dalam keluarga itu tanggung jawab dalam keluarga itu gak cuma membesarkan dan menyekolahkan anak ya. Tapi juga di dalam keluarga berkomitmen bersama untuk mengenal, belajar, mengasihi Tuhan. Dari kecil orang-orang Yahudi itu sudah ditanamkan relasi dengan Tuhan, menjaga kekudusan, mengikuti perintah Tuhan itu penting. Karena mereka ngelihat itu dihidupi
di keluarga mereka oleh orang tua mereka. Mereka melihat itu dalam kebiasaan sehari-hari di keluarga. Dan itu mempengaruhi. Saya yakin sama seperti tadi ya, kisah contoh ekstrim tadi ya yang mengerikan tadi. Saya yakin itu juga mempengaruhi kehidupan masing-masing anggota keluarganya. Saudara, karena itu memperkenalkan anak tentang Tuhan dan mengajar mereka untuk mengasihi Tuhan adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Anak juga bertugas untuk mendengarkan dan menaati dan melanjutkannya kepada anaknya yang lain. Saudara, dalam hal ini saya rasa Yosua menjadi contoh yang melihat relasi dengan Tuhan itu sebagai satu nilai yang penting yang harus dia hidupi di dalam aspek keseluruhan aspek hidupnya, termasuk dalam keluarga. Saudara, kalau kita lihat di Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 saya akan bacakan bagi kita semua. Ini adalah momen di mana Yosua itu menantang, mengajak orang Israel untuk memperbaharui janji mereka di hadapan Tuhan. Sama seperti tadi Shema ya, itu juga sebenarnya adalah Tuhan menyatakan perjanjiannya secara official kepada Israel. Dan saat ini dalam ayat yang akan saya baca ini adalah pembaharuan. Yosua menantang orang Israel untuk ayo kita perbaharui janji kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Maksudnya di seberang sungai Efrat itu nenek moyangnya Abraham, ya. Dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap baik, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangnya beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang saat ini negaranya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, pada saat itu Israel sudah berhasil masuk ke tanah perjanjian dan tinggal saat itu di negerinya orang Amori, ya. Nah, sudah berhasil menduduki tanah itu. Di tengah-tengah Yosua itu mengajak Israel, ayo memperbaharui janji. Kenapa memperbaharui janji? Karena orang-orang Israel yang ada di situ yang sedang menduduki negara tanah perjanjian itu adalah mungkin generasi kedua atau generasi ketiga yang mereka gak ngalamin langsung bagaimana Allah menuntun nenek moyang mereka tuh keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, gak ngelihat langsung gimana tulah-tulah diberikan kepada orang Israel. Mereka cuma dengar kisah opah, kisah neneknya mereka gitu ya. Tapi meskipun demikian, mereka tetap melihat bagaimana Tuhan menepati janjinya. Dengan apa? Ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, kan negara-negara lain tuh udah lebih berkembang daripada mereka ya. Tapi mereka berhasil mengalahkan negara-negara yang lebih berkembang daripada mereka. Dan itu adalah satu bukti janji Tuhan kepada orang Israel. Ya. Di ayat-ayat sebelumnya saudara bisa baca sendiri bagaimana Tuhan tuh ngomong, kalau Tuhan, akulah yang bawa kamu. Bukan karena pedangmu, bukan karena kekuatanmu, aku yang buat kamu menduduki negara ini. Dan ketika saat itu Yosua ngomong, sekarang mari pilih di hadapan Allah kepada siapa, Allah siapa yang akan kamu sembah. Dia mengatakan, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya. Saya yakin tentu Yosua mengingat akan perjanjian yang di Shema ini, yang ulangan tadi yang saya katakan. Dia mengingat nilai yang penting yang harusnya dihidupi di dalam kehidupan umat Allah adalah mereka hidup takut akan Tuhan dan berusaha beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia.
Karena itu saudara, tidak aneh bila ketika Yosua menanyakan, menantang orang Israel, mengajak mereka untuk mengambil keputusan, Yosua menyatakan pilihannya di hadapan orang Israel. Aku, bukan cuman aku, dan seisi rumahku, keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua tahu komitmen yang dia katakan itu. Beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, itu adalah nilai yang harus dia hidupi. Bukan hanya ketika dia bertugas sebagai pemimpin orang Israel, tapi dalam keseluruhan hidupnya dia. Sehari-hari dimanapun, termasuk dalam keluarganya. Bersama istri, anak-anak, mantu, bahkan mungkin cucu cicit. Di dalam keseharian dan komunitas manapun dia berada. Keluarga harus menjadi tempat di mana pemuritan dan komitmen bersama untuk belajar mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan itu terjadi. Itu menjadi nilai yang terpenting yang harus dipegang. Saudara, bagaimana dengan sekarang? Saya rasa sampai sekarang pun rencana Allah terhadap keluarga pun tidak berubah. Keluarga tetap menjadi tempat pemuritan pertama, mungkin dan terutama, dan menjadi komitmen bersama untuk sama-sama kita mengenal dan mengasihi Tuhan. Itu harus menjadi nilai yang dihidupi di dalam keluarga. Saudara, mungkin ada yang berkata ya, tapi kan ada bedanya. Saya juga percaya ya, memang ada bedanya kita dengan yang PL ya. Waktu pas di PL orang tua tuh jadi sumber utama atau mungkin sumber kedua ya dibandingkan Musa atau misalnya para imam di saat itu ya. Jadi benar-benar gak ada sumber lain atau misalnya buku-buku yang bisa mereka pelajari ya. Satu-satunya sumber untuk belajar dan mengenal Tuhan. Itu mungkin salah satunya adalah orang tua mereka. Karena itu benar-benar orang tua itu punya kewajiban atau tanggung jawab yang besar untuk membawa anak-anak ini mengenal. Belum ada kitab untuk mereka bisa pelajari sendiri, anak-anak belajar sendiri. Mungkin baru mendekati zaman-zaman perjanjian baru ada sinagog-sinagog, tempat mereka bisa sekolah sendiri, anak-anak belajar sendiri gitu ya. Apalagi sekarang ya, mungkin saudara bisa bilang, sekarang kan udah ada gereja ya, sekolah minggu ya. Udah ada buku-buku juga banyak tersebar, seminar-seminar juga banyak. Iya, sumber-sumber untuk bisa mengenal Tuhan jauh lebih gampang diakses dan lebih berkembang. Iya, tapi saudara saya mau katakan, bukan berarti karena sudah ada akses dan informasi untuk anak-anak atau kita pribadi belajar sendiri tentang Tuhan, jadinya mungkin sebagai orang tua kita gak terlalu peduli pada anak sendiri, kepada kerohanian mereka. Memang saat ini orang tua tidak lagi menjadi sumber utama, saya garis bawahi ya, sumber utama dibandingkan PL, orang tua pada zaman PL. Tapi saudara, tetap kita punya tanggung jawab dan tugas untuk memperkenalkan anak kepada Tuhan dan mengajak mereka bertumbuh secara rohani. Terus setidaknya saya akan memberikan beberapa usulan ya yang bisa kita lakukan di dalam keluarga. Saudara, jadilah teman dalam berproses baik pada pasangan ataupun kepada anak. Teman untuk berproses dalam mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kalau kita mau jujur-jujuran, kita bandingin waktu yang kita habiskan anak-anak, maksudnya anak-anak yang mereka habiskan dengan guru sekolah minggu, kakak rohani, hamba Tuhan di gereja atau guru agama di sekolah gitu ya. Dengan waktu yang mereka habiskan dengan saudara sebagai orang tua, tentu yang mereka habiskan dengan orang tua jauh lebih banyak, benar enggak? Pakailah itu untuk menjadi waktu berteman dalam proses mereka mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Berusahalah aktif, saudara. Aktif dan hadir dalam keseharian dan pergumulan mereka. Mengenai mereka atau pribadi mereka sendiri, mengenai teman mereka, bahkan mungkin pergumulan mereka dengan dosa.
Dan jangan lupa ceritakan juga pengalaman saudara, pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan kepada anak-anak ini. Itu menjadi satu bukti nyata. Mereka akan melihat bagaimana Tuhan itu benar-benar baik. Kenapa mereka itu harus mengasihi Tuhan? Karena buktinya nih udah dialamin sama papa, sama mama, emak, engkong, dan yang lain. Yang kedua saudara, sediakan waktu bersama, berkomitmen. Dalam keluarga itu pemuritan tuh harus ada komitmen juga ya. Komitmen untuk ngapain? Sama-sama sediain waktu berdoa merenungkan firman Tuhan. Ingat yang tadi saya katakan, anak itu melihat apa yang dihidupi dalam keluarga. Kalau kita aja sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, enggak menunjukkan kalau kita menganggap Tuhan itu penting, bagaimana dengan anak-anak? Kita yang dilihat mereka setiap harinya. Saudara, ingatlah bahwa keluarga adalah wadah pemuritan dan komitmen bersama untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas keluarga yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Meskipun kami tahu keluarga kami masih banyak kekurangan, keterbatasan. Tapi kami mau belajar melalui firman Tuhan yang sudah diberitakan pada hari ini. Kami mau belajar dan mengambil komitmen bersama. Kami mau sama-sama dimuridkan, sama-sama dibentuk, sama-sama berkomitmen untuk belajar takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau. Tuhan berbelas kasihanlah kepada setiap keluarga-keluarga kami. Biar di dalam keluarga kami Tuhan, Engkau hadir dan menuntun proses pembentukan pemuritan dalam keluarga kami. Tuhan tolong pimpin keseharian kami. Biarlah anak-anak kami, pasangan kami, mungkin orang tua kami, boleh melihat kami memegang nilai yang penting. Kami melihat relasi dengan Tuhan sebagai satu hal yang penting. Dan itu menggerakkan mereka juga, membentuk mereka juga, memuridkan mereka juga untuk melihat Tuhan sebagai pribadi yang penting dalam kehidupan mereka. Berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan, tolonglah setiap kami, keluarga-keluarga kami, agar kami mampu berjalan melakukan komitmen ini bersama. Tuhan, pada hari ini kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh Tuhan berikan, untuk segala tuntunan, penyertaan Tuhan yang Engkau berikan kepada keluarga kami. Mungkin kalau kami menoleh kembali ke belakang, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga kami. Banyak hal penyertaan-penyertaan Tuhan yang Engkau berikan bagi keluarga kami. Dan biarlah itu menjadi satu pengalaman yang menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami untuk terus belajar, bersandar kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan biar itu juga menjadi satu pedoman, nilai yang juga dilihat oleh anggota keluarga kami yang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan, yang saat ini mungkin mereka ada yang sudah selesai ujian, ada yang sebentar lagi akan wisuda. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberkati pendidikan anak-anak kami. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang hidup melihat Engkau sebagai juru selamat mereka. Anak-anak yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan kepada diri kami sendiri. Mungkin masih banyak jatuh bangun kami sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang tua. Tuhan berbelas kasihan kepada kami.
supaya kami boleh hidup seturut dengan perintah Tuhan. Kami boleh menghidupi kehidupan kami seturut dengan ketetapan Tuhan dan menjadi teladan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati persembahan yang kami berikan. Biarlah itu menjadi berkat dan membantu pelayanan Tuhan di gereja ini, bahkan di tempat-tempat lainnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, berkatilah aktivitas kami pada hari ini, keseharian kami dalam hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan doksologi. Hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang kekal dari Bapa, pengampunan anugerah dari Yesus Kristus, tuntunan dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita, keluarga kita dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat BCS Surabaya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Setiap hari Rabu pukul 19.30 kami mengadakan persekutuan doa via Zoom. Sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, mari bersama kita menyatakan kasih dan kepedulian kita terhadap sesama dengan mendoakan satu sama lain. Bagi saudara yang memiliki pokok doa tertentu yang ingin didoakan di dalam persekutuan ini, saudara dapat menuliskan pokok doa tersebut di dalam link yang ada di samping saya. Tanggal 22 Juni pukul 19.30, jadwal doa Rabu akan digantikan dengan Bright Talk. Karena bulan ini gereja kita mengangkat tema tentang Christian Family, Bright Talk akan membahas isu LGBT yang akhir-akhir ini menjadi persoalan di tengah masyarakat. Bagi jemaat yang ingin mengetahui mengapa isu ini penting untuk dibahas, bagaimana pro dan kontra terhadapnya, dan bagaimana kita sebagai umat Kristen seharusnya menyikapinya, mari bersama kita bergabung di dalam Bright Talk di tanggal 22 Juni nanti. Retret Tunas Remaja dan Sekolah Minggu Kelas Besar yang bertemakan Growing Together akan dilaksanakan pada hari Jumat hingga Sabtu tanggal 24 sampai 25 Juni 2022 di UTC Trawas. Kami mengundang setiap remaja untuk ikut berpartisipasi dalam retret ini. Untuk info dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi Evangelis Hana. Yang terakhir, jangan lupa subscribe YouTube BCS, follow IG @BCSSBY agar saudara-saudara tidak ketinggalan info-info penting lainnya. Sekian dari saya, happy Sunday, have a good day, God bless you. Shalom Jemaat BCS Surabaya, saya ingin... Bright Talk akan membahas tentang persoalan LGBT yang akhir-akhir ini
Salah sih.